Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pembahasan tentang al-kharaju dalam kurung al-jamarik. Apa jamarik itu? Bea cukai, pajak barang. Wa minal fai'i al-kharaju. Ini aneh ini. Termasuk fai', termasuk hasil sesuatu yang didapatkan itu al-kharaj, yaitu bea cukai. Dari siapa? Syuf, kafir loh. Tanpa pertempuran. Iya benar? Tanpa pertempuran. Loh, kok masuk kepada bea cukai? Ini bukan berbicara pada haliyah sekarang ini. Tapi kan dulunya seperti itu. Jadi tidak ada orang yang bayar pajak, baik itu pajak apapun atau pajak barang, itu kecuali orang kafir. Kecuali mereka dari kelompok orang kafir dia bayar. Makanya di sini al-jamarik atau bea cukai ini dimasukkan kepada kelompok fai'. Gitu loh. Ini lanjutkan ya. Wa huwa al-jumruku alladhi yudrabu ala ahli dhimmah. Jumruk itu mufradnya, jamaknya jamarik. Jamarik. Alladhi yudrabu ay alladhi ukhidha, yang diambil. Diambil dari siapa? Atas siapa? Kewajiban atas siapa? Ahli dhimmah. Ahli dhimmah. Orang kafir ahli dhimmah. Gitu. Nah, kalau dari segi historisnya, siapa yang pertama kali melaksanakan? Yang mengatur semuanya. Yang mengatur pemerintahan, adanya sistem pemerintahan, adanya ini, adanya itu. Zamannya Rasulullah itu ada. Ya, Amirul Mukminin. Tapi itu ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika beliau memberikan pengumuman tentang wafatnya Rasulullah. Ketika menyampaikan itu, bahwasanya aku adalah pemimpin kamu, Amirul Mukminin. Nah, ketika itu baru tersebar nama Amirul Mukminin. Gitulah. Kalau Nabi itu memberikan sesuatu itu secara global, di antaranya apa? Jangan ada yang bepergian kecuali ada yang mimpin. Ya kan? Nanti waktu malam hari ada yang hirosa, ada yang jaga, ada yang mimpin. Jadi Nabi itu sudah meletakkan dasarnya di situ. Diperinci semuanya sebagai bentuk rahmat, yaitu kepada para sahabat. Makanya dikatakan di sini wa awwalu man amila bi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fi khilafatih. Yang pertama kali memberlakukan pajak, bea cukai dan lain sebagainya itu ya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu. Nah, perhatikan ya. Makanya tetap kekeh beberapa orang itu tidak mau bayar pajak. Karena memang secara historisnya itu pajak bukan untuk kita, untuk ahlu dhimmah. Selain dia wajib membayar, bukan wajib ya, kalau mau dia dilindungi dengan bayar dhimmah. Ya benar. Termasuk apa? Masalah ini, idza marra ahlu dhimmati bi tijaratihim ala ardina. Gitu loh. Jika mereka ahlu dhimmah melakukan lalu lintas perdagangannya di daerah kita, gitu. Ya tidak bisa, saya naik dewe kan dodolan di penggenku kok pajak mundi. Nah itu. Siapa yang pertama kali buat? Ya Sayyidina Umar. Orang yang tidak mau pajak, Anda bukan ahlu dhimmah kok muslim. Tapi ketentuannya lebih berat nanti, ya kan? Tidak bayar pajak ya dawa urusannya. Apalagi pajak kendaraan bermotor. Kok ndak kena, wis mari ngono mau mampir, assalamualaikum. Baru kan apa? Ditok-tok sebelah kanan.
Siapa ini? Guyu dak ero guyu sapa? Siapa? Dak ero. Siapa? Polis, silup. Jadi kita orang ada ke pajaknya itu mati tidak kewaron gitu loh. Nomornya urip, ya mampir assalamualaikum. Terakhir ikhlas apa enggak Ustaz? Oh nomor ikhlas nomor. Nah itu. Kita udah tidak bayar pajak sekarang kena, gitu loh. Nadribu alaihim usyuron. Yang mereka itu di target pembayarannya itu cuma usyur berapa? 1/10 dari perdagangannya tadi itu. Wahuna mas'alatun muhimmatun, dan ini ada masalah muhimmah. Ini adalah masalah yang penting. Wahya al-jamarik wal hariyah. Pajak-pajak sekarang pajak sekarang ini gimana? Yang ada sekarang ini sak macam kan pajak apa mas? Pajak kan? Kon mangan pajak mas, sampean mangan pajak, iya, nguyu pajak, ya kan ada pajaknya. Cuma kita tidak sadar ada pajaknya, ya benar? Bayar. Dari bayar itu nanti ada pembayaran pajak, apa doa bayar pajak? Ente punya rumah bayar pajak. Apa? Apa di pajak? Apa pajak? Tuh, udah. Ini pembangkang modelnya. Apa jenenge? Apa? Persatuan Bangsa-Bangsa. PBB. Lah PBB itu kan pajak bumi dan bangunan. Bentar. Pajak bumi dan bangunan. Sing bangun siapa? Aku, bumi ini milik Allah. Ana wong dipajaki masalah kayu, tak gelem. Ini milik Allah, kabeh tak gelem. Marjane sik minggir aku. Apa nama pajak? Ya, bumi milik Allah, Pak. Tapi kalau kate Madura, aku nak wani mau Madura ndak wis. Milik Allah ini, Pak. Kayu milik Allah, tanah milik Allah. Oh iya, ngetol pistol. Ini tangan juga milik Allah. Iya ya Pak, bayar Pak. Ya repot, ya tidak iso. Ini haliyah sekarang tidak iso. Haliyah sekarang ini, keadaan sekarang tidak iso. Tak kala ma'adil ulama membahas tentang masalah itu. Di antara kita akui ya, minhum man syaddada fiha jiddan. Di antara kelompok mereka ulama yang bersikeras tentang masalah ini. Artinya apa? Tidak mau. Wong pajak itu untuk ahli dhimma kok. Kita orang bukan ahli dhimma dengan kerasnya gitu ya. Ada kelompok ulama seperti itu ada. Lakin yajibu an nandura ilaiha nadratan ukhra. Tapi kita harus melihat sisi yang lain. Telah sisi yang lain. Ya, li'annahu idalam yantazim baitul mal. Ditaruh misalnya ya, baitul malnya ini tidak tertata rapi. Kalau bahasa gampangannya, menteri keuangannya belum tertata rapi. Fa inna kullan ma yalzamul masahil amati min baitil mal yatahawwalu ila mayasir muslimin. Kalau memang ya, yang semuanya itu ya, kebutuhan umum, lil masalihil ammah, untuk kepentingan umum min baitul mal. Dari siapa? Dari baitul mal. Bahasa gampangannya dari menteri keuangan. Itu. Nah, kalau misal di dalam keuangan ini atau menteri keuangan ini ada masalah Mas Ian, ya tahawwalu ila mayasir muslimin. Kebutuhan orang muslim ini kembali kepada orang-orang muslim yang mampu. Jadi target wong, ayo bayaro. Untuk ini. Nah itu kan sama dengan pajak juga. Gitu. Nah segi apa? Wa takalama Ibnu Hajar itu membahas
fi fatawahu, di dalam fatwanya beliau, anil akhdi, tentang masalah pengambilan min mayasil muslimin, dari kemampuan orang-orang muslim. Untuk apa? Litaghtiyati masarifid daulatil islamiyah. Untuk apa? Taghtiyah apa? Menutupi masarifi, segala sesuatu yang dikeluarkan ad-daulatil islamiyati, tentang negara, kebutuhan pengeluaran daulah islamiyah, yaitu negara Islam. Ambilkan. Ya misalnya negara yang nak duit apa? Itu mampu. Itu kan? Sehingga kan waktu pertama kali, meskipun kita bukan daulah islamiyah ya, ada pelajaran di situ. Raja mana? Raja Siak. Raja Siak atau raja mana itu? Itu memberikan berapa jumlah hartanya untuk diberikan kepada pemerintah Indonesia ketika itu yang baru lahir, yang baru ada. Tuh. Monas, wallahu alam sih. Ndak ero ya bahasa politik kok keliru ngomong aku. Aku ndelok di media sosial kayak ngono. Wallahu alam ya, maaf loh ya ndak ero aku. Ojo kon tangkep gara-gara ini. Ndak. Tobat. Katanya gitu. Ono Raja Siak kan ngasih juga. Nah, waktu itu kan siapa? Abdul Somad itu kan ngomong masalah itu. Atau di media sosial ono iku. Aku ndak ngerti wong paketan muda ono. Kok ngerti duwe paketan kan HP-mu? Ndak ono. Dik iso cendelo ya. Melek paketane wong. Kan banyak berita-berita gitu itu. Ada dibantu lah. Ada kuliah. Gitu. Nah, jadi gini. Ini sekarang mu'alif ingin nunjukkan sama kita pendapat Ibn Hajar yang mendukung adanya pajak. Dengan alasan apa? Satu, negara Islam kalau dia ini tidak memiliki pengeluaran, tidak memiliki sesuatu untuk pengeluaran, diambilkan dari orang-orang muslim untuk kemaslahatan am, berarti sama saja dengan pajak. Iya pada? Itu Ibn Hajar berkata dalam masalah itu ada. Sampai sini paham ya? Perhatikan, jangan nulis dulu. Ibn Hajar katakan ada ya. Tapi sekarang ditunjukkan ini pendapat Ibn Hajar yang gharib tentang masalah penetapan pajak. Gitu loh. Penetapan pajaknya itu rata. Tidak ada jumlah sekian, tidak ada. Jadi ngitungnya per orang. Pajak itu. Gambarannya ini wajah toto. Orang itu kalau masuk misalnya mana ke tempat-tempat apa ya, misalnya kok laut atau apa gitu kan. Apa? Ya tempat wisata itu. Kan biasanya kan dihitung apa? Orangnya kan 1, 2, 3 berapa? Ya wis. Ini normal. Tapi ada yang dihitung itu bukan jumlah orangnya, kendaraannya. Pokoknya membawa minibus, nggak bawa apa minibus, Innova atau apa gitu ya, 100.000. Yang di situ 1 orang tok, 2 orang, sak kampung melo, terserah 100. Nah, Ibn Hajar ini secara gampangannya ngambil yang kedua ini, ngambil dari apa kendaraannya yang digunakan, bukan siapa yang naik. Kalau siapa yang naik lebih murah mas. Inti kalau masuk ke sana atau wisata per orang 25.000, ya kan? Oh 2.000. Berapa orang ente? 4 orang, 4 orang. 1, 2, 3, 4, 100. Berapa ente? 5 orang. Anak sendiri beb sama istri anak 4. Oh zil guyu langsung. Endi anakmu? Ini lho, bapakmu guyu lho. Marah ibumu. Wedi lho. Ndak lho, ojo anak saken aja. Saken. Ya, 1 selawi. Kan gitu. Iki ndak. Kita nang seperti itu. Pokoknya ente nggo bis 1 juta.
Ente bawa minibus 50 misal 100, lah wong loro rugi. Karena apa? 2 orang. Kan gitu. Tak ngerti maksudnya? Itulah. Nah, Ibn Hajar itu maka dikatakan wal gharib, dan pendapat yang terasa aneh dari beliau dengan adabnya ya, dengan adab ya, semua dijaga adab. Anna Ibn Hajar qala al akhdu ala ghadri ru'us. Maksudnya ghadri ru'us ini, ghadri ru'us kan ukuran per kepala, duduk. Maksudnya ghadri ru'us itu berapapun jumlahnya. Itu maknanya. Nah, kita lihat ibarat selanjutnya apa? Mayyamliku milyunan. Gimana? Wa mayyamliku mi'ata alfin. Kullu wahidin yadfa'u mi'atun. Ndak urusane. Pokoknya pajak ini kena 100.000. Meskipun dia punya 1 juta, tetap bayar 100.000. Yang khosla ini kalau dia punya 100.000, pajaknya piro? 100.000, amblas jal. Entek. Itu makna apa tadi? Ghadri ru'us, ala ghadri ru'us. Jadi ghadri ru'us itu bukan 1, 2, bukan. Berapa jumlah itu? Misal, ini toko yang ada di sini nih, karena biasa toko harian kan ya. Apa sing nyatet itu? Pokoknya per hari kena 100.000. Ya wes. Anda tidak peduli berapa keuntungan nanti hari ini, tidak perlu. Pokoknya kan bernilai 100. Iki toko iki sedina oleh 2 juta. Sing iki oleh 100.000. Anda datang untuk nagih, endi 100. Iki yang guyu. Wong 2 juta jadi 100. Lah sing iki ya kerian kegeri. Dia punya 100 ya 100 sih. Gimana? Ya sistem kan di situ, wallah alam ya pasar. Tapi pasar bukan gitu. Apa biasanya? Bukan distribusi, kebersihan biasa ya. Kebersihan. Nah, kebersihan podo. Ayo. Misale, nah iki untungnya arek pondok sampai wae. Ya kan? Piro kebersihannya? Taruh 100.000. Itu rumah tangga. Kebersihannya kan sampah mulai didik. Tapi antara sampah yang banyak dan sampah yang sedikit, dono beda nih. Nah, itu sistemnya Ibn Hajar. Jadi lebih simpel, tapi bisa membuat orang ya ngeluh. Karena kalau tiap harinya seperti itu dihitung, akhirnya tanya, hari ini dapat berapa ente? Pengeluaran berapa? Buktinya mana? Ini, dowo. Tapi kalau sistem 100.000, 50.000, wassalam. Enak, cepet, tapi yo senep. Iya. Ngerti ya? Nah, diberikan lagi pendapat. Lakin hunalika mayyakul. Tetapi ada juga yang berpendapat ala ghadri ru'usil amwal. Bergantung berapa modal harta. Nah, itu enak. Kayak apa? Kayak zakat, hasilnya piro terakhir. Tuh. Wahwa aula, iya, dan itu lebih baik, lebih utama. Nah, ini kita orang bukan nyalakan Ibn Hajar, enggak. Justru dengan adanya Ibn Hajar, kita berani mengatakan pajak itu ada. Justru karena ada pendapat Ibn Hajar, meskipun tidak langsung ya. Ibn Hajar itu mengatakan wajib pembayaran itu kalau Baitul Mal yang biasanya itu mengatur semuanya diberikan kemaslahatan untuk umum, mayan tazim. Masih apa? Masih benar-benar belum sempurna, belum bisa membiayai kebutuhan amah, maka diambilkan dari mayasirul muslimin. Konsak mene ya, konsak mene ya, konsak mene ya. Itu dari siapa? Ibn Hajar ente. Enggak boleh dikatakan seperti Ibn Hajar enggak. Baru setelah itu ada omongan seperti itu. Ya. Iya. Wes, nanti ini sekarang ditunjukkan. Orang itu, pemerintah itu gini, pemerintah itu sulit loh. Oh, jangan gampang loh. Ini tidak komentar gampang.
Inti kalau komentar gampang, tapi kalau cemplungo ke pinurwana. Hati-hati, makanya hati-hati, jaga. Sulit. Sekarang contohnya gini, anak tanya, biaya cukai itu bergantung dari apa? Bukan uangnya sih. Biaya cukai. Barang. Bukan produksi, barang. Ya benar. Bergantung dari barang. Semakin barangnya itu mewah, semakin mahal. Semakin murah, ya murah. Berarti kalau semakin mahal, dia kan produksi barang mahal. Dia termasuk orang mampu enggak? Mampu ya. Berarti kan itu biaya cukai dijatuhkan kepada siapa? Orang yang mampu. Baik. Setelah itu, ini orang yang mampu bukan orang yang bodoh. Karena kena biaya cukai mahal, maka dia keluarkan barang tadi itu, jatuhnya apa? Loh, jatuhnya apa nanti? Nggak nyambung. Mahal. Kelihatan dari apanya? Karena apanya? Karena apanya? Biaya cukainya. Lah, nanti mau ndak mau yang beli kan kelompok menengah ke bawah kek. Atau kelompok yang biasa beli barang tadi itu, mau ndak mau, meskipun secara dohir biaya cukai itu bergantung dari barang, ya benar. Semakin mahal barang itu, semakin mewah, semakin mahal biaya cukai, dan itu dikenakan kepada orang kaya. Mau ndak mau, orang yang ndak mampu pun terkena juga. Buktinya apa? Nanti dia jual dengan harga yang mahal. Jadi jangan sangka tokonya, kok larang saiki loh, larang ya apa lah, aku pajak sama ini kok, gitu loh kan. Makanya enggak tahu ya kalau sepeda motor barang itu, kalau enggak kena biaya cukai itu piro, wallahu a'lam ya. Mungkin bisa murah paling ya, enggak aku sih, aku enggak provokator loh ya. Enggak provokator, enggak, bukan. Ya kan? Makanya kalau di seperti di negara Arab barang itu kan sepeda motor itu jarang. Kok di Mekah Madinah kok sepeda motor, horib itu. Horib kalau sepeda motor itu sesuatu yang aneh. Ono pun yang gede. Apa koyo sepeda motor mugi-mugi itu. Moga-moga, mugi-mugi. Ya. Itu gitu-gitu. Kalau sing golongane bebek gini-gini gak ono wis. Kabeh montoran kabeh. Karena apa? Karena mereka murah. Tidak ada biaya cukai. Nah kita orang kan biaya cukai ini gede. iPhone, doh nyebut gimana? Oh, bongol kan ini. Oh, HP. Kon tuku ndek kono, luwih murah. Tapi nek nek iso digawe, ya bener. Iya. Wis wis Allah alam ndak wis wong kok kon to wong. Dene iki ya. Ngerti ya? Nah, jalan ya, perhatikan ini ibaratnya. Iku wis tak ngerti belas iki wis. Ndak opo wis, pokok lungguh tok apa cilik. Lah nyek gede ndak ngerti kok. Iku sampai miring, sampai selosok kena wis. Iya. Ini tak akan korban perang. Lakin yakulu qailun. Tapi ada pendapat yang mengatakan apa? Dan ya. Anna jamarika. Sesungguhnya biaya cukai itu wa in kanat tudrabu ala tujaril agniya. Walaupun katanya itu hanya terkena kepada para tujar, para pedagang-pedagang yang mampu, pedagang-pedagang kelas tinggi. Innamal fakiru yadkhulu fiha dimnan. Orang fakir juga kena itu sebetulnya. Kenapa? Li'anna tujaro yadummuna ala qimah. Karena nanti pedagang-pedagang ini setelah kena biaya cukai yang besar tadi itu, dia akan memasukkan biaya produksi plus biaya cukainya ke harga barang tadi itu. Ojo montor tok lah. Apa misalnya beras, dulu 1 kilo sekian, sekarang kok sekian ya? Emang gimana? Ada pajaknya. Pajaknya sekian. Berarti mau tidak mau, orang tidak mampu pun akan ini kena juga penanggungan. Iya.
Iya. Iya. Naqulu lahu, kami mengambil pendapat dalam masalah ini ya. Kita jawab ya. Annal jamalika duribat ala mayasil halian. Ya. Pajak itu diberikan kepada orang-orang yang mampu. Yes. Pedagang yang mampu, pedagang kelas tinggi. Ya, lek datang kontainer. Itu kan ada datangkan kontainer. Beras kontainer. Opo maneh sak maceme lah. Gitu. Wahum yadfa'una awalan. Hakikati mereka bayar dulu. Bos-bos iki bayar dhisik. Ya wis piro pajake sekian bayar, jeder. Paham? Wal badha'i'u fi ma ba'du qad yaksabunaha wa qad yakhsarunaha. Setelah itu barang-barang tadi itu mereka gunakan dalam perdagangan dengan menaikkan harga. Bisa untung, bisa rugi. Dari menaikkan harga, tergantung bagaimana caranya dia untuk menaikkan, menurunkan. Itu. Mau tidak mau yuk kita orang bayar pisan. Nah, ono, aku bayar pajak, ya podo, aku bayar pajak pisan. Aku bayar pajak pisan podo. Itu. Ini sik makul ya kalau itu berupa apa? Berupa sesuatu yang harus, kayak beras atau gula, panganan pokok. Sing ndak nutuk dalam akal iki rokok. Wis pajak larang disedot nang karo kon. Kon tuku ya. Apa faedah iku? Allah alam wis. Sing rokok ngono ngamuk ya. Iya. Makanya gimana? Wa nidhamu al-akhdi, maka cara pengambilan sekarang ini pungutan asbaha telah menjadi kamakola, sebagaimana berkata kathirun minal khubara'i, berkata mereka para pakar-pakar ekonomi itu, al-iktisadiyin, ya bagian perdagangan, pakar ekonomi, ghairu mumkinin tadbiquhu bidabti wa tafdiq wa tadfiq. Tidak boleh, tidak mungkin diterapkan secara tepat, tidak iso. Pasti orang putih. Tidak mungkin tidak. Pasti orang putih. Itu. Tapi yo baik pemerintah kadang-kadang apa? Ada subsidi. Lah subsidi itu sebetulnya untuk menekan jumlah pajak yang ada, sehingga jatuhnya barangnya di barang itu murah. Ya. Makanya harusnya subsidi bahan bakar itu digawe wong-wong sing kelas ceri wae ya. Iya sih. Kelas ceri gawe lha apa? Lah kon gawe Alp. Ngono jauh subsidian. Iya, lah lek montore opo lah, opo hijet 100, sing suarane mesin kok sepeda motor, kan itu. Lah itu dikasih subsidi enggak apa-apa lah. Lah kon sepeda motor mutok 1 juta. Tuku nang bensinan golek sing subsidian, isin ya. Isin kok sepeda motore. Itu jangan. Harusnya gitu. Nah, dalam masalah ini aja ada banyak keluputan loh. Makanya kalau mau penerapan secara pasti paten tidak iso. Makanya masih baiknya pemerintah loh dikasih subsidi itu. Listrik ada subsidi, iya benar? Untuk musola lain, untuk pondok lain, untuk rumah tangga lain, untuk pabrik lain, kan gitu. Soro rek, kon pikir gampang ah. Makanya nak ojo ya anu moro kon di video sosial ngecam, jangan. Ente kalau dadi belum tentu iso sih an. Wis syukuro Allah menempatkan ente ndak perlu ngurus dawa-dawa kayak ngono. Ono sego mateng surak, wis mari. Ente sego mateng ya, wis.
Kok panas ya? Ojo sebul, kipas ana diru. Wis ki ana iwak apa, pangan, warak ya wis alhamdulillah. Ojo pikir dawa-dawa. Nanti bagaimana pergerakan beras ini? Ya jebol kon. Wis enggak perlu aneh-aneh. Itulah. Masjid ada yang ngatur, musola ada yang ngatur. Masalah pembayaran, masalah ini. Kan biasanya kan gitu, ada diambil dari kotak ya. Kalau misalnya suatu saat kurang kan pasti ada yang nomboi kan. Maksud ono? Enggak pernah. Nomboi enggak pernah. Ya ada acara, mana jarang acara ya gini. Enggak misalnya sing gede-gede. Tempat kan gitu. Mau enggak mau. Nah, kalau tidak tahu kan itu kan? Enggak tahu. Gini, kasih contoh gambaran ya. Ini bisa masjid ya, masjid. Tempat suatu. Ada kotak di situ. Itu kotak itu perhatikan. Kan ngono sih, ngerti. Itu sampai lemu. Paham ini? Karena apa dia ngurusi? Nanti kalau kotak itu dibuka kurang, sopo sini beli? Ambil mana? Ada orangnya. Ada nanti, oh ini lagi. Gitu memang gitu. Nah, kita orang yang syukur sama Allah, tidak dibuat ngurusi iku, ngono. Tinggal kita masuk masjid, kita makmur ke masjid tadi itu, baca Quran, baca dzikir, salat berjamaah, wassalam. Urusan kok listrik iki ono bagiannya dewi, lah enak. Nah, lingkup yang besar, pemerintah kita sekarang ini, tidak perlu cawe-cawe. Ngurusi ngurusi iki, ngeluh kan kok akhirnya. Akhirnya gara-gara ngurusi iku, Quranmu keteteran, ngajarmu keteteran. Gitu loh Kang. Ngerti ya Ustaz Kim ya? Ya udah-udah. Pokok isu nang pasar, oleh faedah, istirahat, mari maghrib, ojo turu, ngecorotip, sadurunge subuh tangi, bayarannya anak ini pondok, mari. Lah ono sisai ustaz-ustaz iki ono. Ya kan ono. Apa maning? Kok kate ngurusi dawa-dawa? Ya kan ngono kan? Ndak. Ndak ya apa? Ngulu kon. Ngurusi ngono. Apa maneh sing gambare koyo ngadeg mudo. Data statistik. Aku yakin ya, kon delok ngono ndak paham. Ojo maneh iku kon delok yo ndak paham. Lah kon be padha ndak pahami. Opo sing diaturi? Mari. Nah, ini tujuannya supaya kita paham. Nanti jangka panjangnya itu kita bisa mikir bahwasannya Allah itu menempatkan kita di mana itu yang pantas untuk kita. Jangan cawe-cawe yang bukan tempatnya kita. Oh gini, apa ya? Kalau kita perlu kontrol pemerintah, doakan. Itu ada nanti di apa? Ramadan itu. Malam 21 doakan kan? Doakan malam 21 itu tentang pemerintah kita orang. Iya, kok ati ngurusi iku kon ya. Wal ghalibu anna ad-daruriyat ba'du ad-duwali tudfa'u 'alaiha musa'adat. Iya. Adanya subsidi wa ba'duha tu'fiha min al-jamarik. Sebagian negara itu ada yang bebaskan bea cukai, ada. Ada yang bebaskan autokhaffifu anhar rusum, pungutannya diturunkan, pajaknya tidak besar, ada. Ya, watazidu ar-rusum al kamaliyat. Kalau gambar barang-barang yang merah, yang mewah kamaliyat, barang-barang yang mewah itu bea cukainya lebih tinggi. Iya. Ada satu merek mobil, tidak perlu kita sebut nokon. Itu pajeki per tahun itu bisa beli sepeda motor baru. Ono. Mahal beb. Loh, kau tidak mampu berarti ojo wis. Loh iya kan gitu kan? Mau kok ngamuk, pajaknya ketinggian. Loh, iku lek gawe wong sugih-sugih, pajak sakmono iku mangan malam. Makan malam. Anda pernah dapatkan ya seorang ya, makan malam itu 24 juta. 24 juta. 24 juta aja. Kayak makan malam. Nah, kita orang makan malam. Ngarepe kono longgo telosor. Piro? 20. Mari suara kleken. Ngene. Iki 24 juta.
Makanya kalau dia beli mobil, kemudian harga pajaknya sekian, itu biasa. Lah kon melok ndek kono, ndak kuat kon. Akhirnya kon ngamuk karo pemerintah. Pemerintah ini ndak dolim doh, bukan dolim. Ente yang ndak tahu kedudukannya ente. Gitu loh Kang. Ada loh ya, ada. Hah? Di satu tempat itu masuk tok 8 juta. Belum pesan makanan loh. 8 juta wisan. Sampai disoting sama mereka. Ini loh, mie aku beli harganya 4,5 juta. Mie yang di Indonesia, di pinggir-pinggir gini, ya sak rombongi. Insya Allah dodolan, iso dituku pisan. Ayo, yang cerdas gitu loh, yang cerdas. Jangan gampang untuk terprovokasi ya. Perlu. Ono wong gawe jam iku regane piro? 5M. Pemain bal-balan itu Ronaldo ini. Iya, iku piro regane jami. Lah kon tiru. Lah kon sing gawe jam rego 7M, ndak wani metu gitu. Iya. Ono maning motor apa jarane Ferrari. Iku Ferrari ndak iso di kampung Arab iku. Atau di kene apa? Polisinya kayak tidur. Nak jeduk. Skon. Ngono. Jadi ayolah, jangan apa? Jangan ngurusi gitu-gitu maksudnya. Ya li, ndak li. Wa hadza syai'un jamil. Ini sesuatu yang baik, tergantung ketentuan dari pemerintahnya, enggak apa-apa sudah. Lakin ba'du dual tazidul rusum hatta ala daruriyat. Nah, tapi sebagian tapi sebagian negara itu meskipun daruriyat sesuatu yang pokok terkena mahal, mau ya apa lagi? Wis pokoke wis gawe tuku insyaallah. Subhanallah bihamdi subhanallah astagfirullah subuh cuk lali dikai rezeki karo Allah. Mari. Wa hadza kulluhu ya'udu ila quwwatil hukumati wa dha'fiha. Semuanya itu bergantung kuatnya ekonomi satu negara, lemahnya ekonomi satu negara. Ya. Terus yang kedua, wa ala tamassukiha bil Islam wa bu'diha anha. Bagaimana megang kepada Islam, bagaimana enggak. Kadang-kadang kalau orang betul-betul megang itu dikorbankan untuk orang yang butuhkan, dikorbankan. Gitu. Atau misalnya ala gurbiha minasyuyu'iyah, dari paham-paham yang tidak benar komunis. Ya, alladzi yahumuna wa dafa'ani ila dzikri hadza, yang menyebabkan kami ini berpikiran dan membahas masalah ini. Annana la nahmilu hamalati sya'wa'a ala ma yujadu al-yawma min jamariki aw dharaib. Ya. Ya, kita tidak membiarkan, tidak melancarkan serangan membabi buta. Omongan-omongan tidak benar, omongan-omongan yang mengarah kepada makar, kepada itu, kepada ini. Ya. Karena sebab apa? Biaya cukai, karena sebab pajak mahal, ini pemerintah dolim, maka bisa kita gulingkan. Nah, itu yang bikin ana bahas ini, gitu loh maksudnya. Makanya Anda bilang apa? Kedepannya, kenapa kok bahas seperti ini? Ini kan VG, kok bahas seperti ini? Supaya kita ini jangan sampai berbuat makar kepada pemerintah. Ente harus tahu, gitu. Jangan ente berdasarkan, ini pajak mahal, ini dolim, kita berontak, kita gulingkan. Rungokno, engkau lek guling temenan, siapa yang jadi tidak tahu loh. Bisa habis loh kita orang, naudzubillah. Jangan, gitu. Semoga selamat ya. Pokok mau corotip aman, insyaallah ya. Fahunanika lahum madkhalun syar'iyyun fi tatbiqiha. Nah, di sini ada cara masalah syariat untuk mengaturnya. Sepertinya apa? La'ala qaula sahih kama fi fatawi masyhur. Fatwa masyhur annahu la yukhadu al-muslimi syai'un min daraib wa ghairiha. Sebetulnya kalau menurut Islam itu
Muslim tidak kena apapun. Muslim tidak kena apapun. Wa tu'tabaru makasan muharramatan. Karena kalau sampai diambil itu masuk makasan muharramatan, termasuk pungutan yang dolim. Ada itu. Amma annahu la yukhadu al muslimi syai'un ala itlaqih. Ya. Kalaupun muslim tidak kena apapun, bebas total, fa ghairu sahih, tidak benar. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka tidak kena pajak, tapi kalau dibutuhkan bisa dia dimintai. Cara yang gampang gini, ada di sini misalnya balai kesehatan, oh ada subsidi, ada ini, ada ini. Suatu saat, nasallahu alaihi wasallam, ada orang sakit, ditaruh di balai itu tidak bisa, dia tidak mampu alatnya, harus dibawa ke sana, ke tempat swasta, butuh untuk biaya, ini nyawa saudara muslim, ya ente di kampung itu yang mampu urunan. Yang mampu ini mau berapa? Ini mau berapa? Ini kesian saudara kita. Nah, makanya dikatakan memang betul di fatwa apa tadi? Bogya kayak ya. Bogya fatwa apa? Masyhuriyah pokoknya Bogya modelnya. Itu memang benar seharusnya orang muslim itu tidak kena pajak. Tapi kalau ada pernyataan yang menyatakan muslim itu tidak kena apapun dari biaya-biaya diambil pungutan dari muslim, tidak ada sama sekali, juga tidak benar. Karena terkadang tadi itu contohnya, kalau tempat baitul mal tidak sempurna, diambilkan dari orang. Itu. Fa fi halatin katsiratin yu'khadhu minal muslim. Ya. Dalam banyak keadaan diambil dari orang muslim. Diambil dari orang muslim. Ya, mau buat apa misalnya tempat pendidikan ini kekurangan, ya dia benar muslim yang mampu, karena ini untuk kebersamaan itu. Nanti ya, ini ngambil pertengahan ya, wasat ini ya, wasatiyah. Jadi gini, kalau orang muslim itu sepatutnya memang tidak ada pajak. Tapi kalau orang muslim tidak kena bayaran apapun, tidak kena pungutan apapun juga tidak benar. Karena kenyataannya banyak dalam keadaan haliyah, keadaan yang menuntut umat muslim untuk mengeluarkan hartanya. Ojo ado-ado, nasallahu alaihi wasallam panjang umur sehat. Orang meninggal, saudara tidak ada, harta tidak ada. Terus kafan itu kok sapa? Tekondi, apa jenenge? Rukem tekondi. Berarti kok jipiane gini. Kemudian seakan iki biaya tahlilan ndak ono, mau ndak mau ya, meskipun ndak wajib kan, tapi kita orang ndak ngemang kan ndak enak. Wajib mongko tahlilan ndak oleh. Wis tak lali kok mau coba iki mikir sih. Tahlilan, ya kan kesian dia orang baik, dia orang gini, dia jaga musola, jaga masjid ketika hidupnya, di sekian. Oh ayo kon duit piro, ayo nggak tahlil kayak fulan nih, kayak fulana ini, itu diambilkan gitu. Ngerti ya? Ngono wis, ngerti insyaallah. Katanya guru-guru kita orang, kadang-kadang sekarang kita orang enggak ngerti, tapi suatu saat kita akan ngerti juga kok. Kewajiban kita cuma nyampaikan. Nah, kita nyampaikan seperti ini kepada inti semuanya ini kan kita berharap inti ngerti. Kalaupun enggak ngerti ya enggak apa-apa, pokoknya dengarkan dengan adab. Dari adab berkah tadi itu inti akan ngerti nanti. Suatu saat pasti tidak mungkin tidak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.